Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrinda Rizkia Rahmadani, guru PAI di SDN Duri Utara 06 Petang, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 425001240. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SDN Duri Utara 06 Petang untuk uji kinerja pada kelas 4 dengan tema menyambut usia balik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Apa kabar semuanya?
pendek. Pembiasaan kita pada hari ini adalah membaca surat Al-Ma'un. Sudah hafal? Sudah hafal surat Al-Ma'un? Di sini Ibu menyediakan teks agar kita mengaji bersama-sama. Kita mulai dari surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lazi yukadzibu biddin fazalikal lazi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin lil musallin allazina hum an sholatihim sahun. Tadi kita baca surat apa ya? Ada berapa ayatnya? Ada 7. Siapa yang tahu Al-Ma'un itu artinya apa? Bantuan pintar. Oke, sekarang kita mau membuat kesepakatan kelas. Kita akan membuat kesepakatan kelas ada 2. Kesepakatan yang pertama yaitu ketika kalian ingin keluar atau izin ke toilet, harus izin dulu tidak? Harus izin dulu ya ke ibu ya. Yang kedua kesepakatannya, selama pembelajaran harus fokus. Jadi hari ini kesepakatan kelas kita itu ada berapa? 2. Yang pertama apa? Kalau ke toilet harus izin. Yang kedua? Harus fokus. Oh iya, masih ingat tidak dengan pembelajaran minggu lalu? Tentang apa ya? Hah? Al-Kafirun. Al-Kafirun itu ayatnya ada berapa ya? Ada 6. Menjelaskan tentang apa surat Al-Kafirun? Tentang toleransi. Masih ada yang ingat nggak surat Al-Kafirun? Masih. Siapa yang mau maju? Siapa yang hafal? Oke, maju. Silakan. Namanya siapa? Oke, silakan baca surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Masya Allah, terima kasih Dio. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan buat Dio. Oke, kalau kemarin kita sudah belajar tentang surat Al-Kafirun, minggu ini kita mau belajar tentang menyambut usia balik. Ya, ada yang tahu nggak sih balik itu apa? Sudah tumbuh dewasa, pintar. Kalian merasa nggak sih kalau dari kelas 1 sampai kalian kelas 4 ada perubahan fisik pada kalian? Ya, kenapa itu terjadi? Karena perubahan fisik pada anak laki-laki dan perempuan itu merupakan tanda awal dari puber. Puber itu adalah masa peralihan dari anak-anak
menuju ke remaja hingga dewasa. Nah, perubahan fisik itu juga termasuk salah satu ciptaan Allah yang sempurna agar manusia siap untuk menjalankan peran dan tanggung jawab sebagai orang dewasa. Ya, hari ini tujuan kita belajar tentang usia balik adalah yang pertama, tujuannya adalah agar siswa bisa menjelaskan pengertian usia balik dalam Islam. Tujuan yang kedua, mengidentifikasi tanda-tanda balik pada laki-laki dan perempuan menurut fikih melalui diskusi kelompok. Nanti kita akan ada diskusi kelompok, ya. Kemudian yang ketiga itu ada tujuannya memahami tanggung jawab syariat setelah balik. Contohnya seperti sholat, puasa, dan lain-lain. Kemudian yang keempat tujuannya adalah menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap kewajiban ibadah setelah balik. Selanjutnya kita akan masuk pembelajaran tentang pembelajaran makna tentang tanda-tanda balik. Balik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti luput umur atau wakil balik. Tanda-tanda balik pada laki-laki dan perempuan berbeda. Seseorang yang telah memasuki usia balik dikenakan kewajiban beragama atau disebut dengan istilah mukallaf. Oke, kita tonton video pembelajaran ya. Video pembelajaran. Kita tonton dulu. Di sini ada sebuah gambar yang menunjukkan tentang percakapan seorang ayah dengan anaknya. Sang ayah bertanya, "Tengku, ayo kita ke masjid." Tapi Tengku bilang, "Aku belum, karena aku masih SD." Kata ayah, batas dewasa itu bukan ditentukan oleh usia sekolah, tapi oleh tanda-tandanya. "Baik, aku ingin belajar tanda-tanda balik itu," jawab Tengku. Nah anak-anak, mari kita sama-sama belajar tentang ciri-ciri balik. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi, yang pertama bagi laki-laki. Apa saja sih tanda-tanda balik bagi laki-laki? Dalam ilmu biologi disebut puber. Yang pertama tumbuh jakun, suara berubah menjadi lebih berat, nafsu makan meningkat, dan tumbuh rambut di bagian tertentu. Sedangkan bagi perempuan, tanda-tanda puber adalah pinggul dan dada membesar, suara lebih merdu, nafsu makan meningkat, dan tumbuh rambut di beberapa bagian. Sedangkan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih Islam, bagi laki-laki mengalami mimpi basah, bagi perempuan mengalami haid. Namun apabila setelah 15 tahun tidak mimpi basah dan tidak haid, berarti sudah sampai masa balik atau dewasa dan sudah sampai pada ketentuan-ketentuan sebagai seorang yang sudah balik. Apa saja sih larangan bagi yang berhadas besar? Yang pertama, tidak boleh sholat, tidak boleh memegang Al-Quran, dan tidak boleh puasa. Apa saja sih kewajiban setelah balik? Nih, yang wajib sudah kalian lakukan adalah sholat fardu, wajib puasa Ramadan, kemudian wajib menutup aurat bagi perempuan, wajib berbakti pada orang tua, dan kalian juga sudah menerima kewajiban menuntut ilmu. Tadi video yang kita tonton itu tentang apa? Yang usia balik. Yang usia balik. Apa itu balik? Cukup umur. Hah? Balik itu apa balik? Apa? Cukup umur, akhir balik, atau telah sampai. Apa aja sih tanda-tandanya? Tanda-tanda balik itu terbagi menjadi dua. Jadi apa aja?
membuat paparan atau presentasi tentang tanda-tanda balik dalam ilmu fikih dan ilmu biologi. Contohnya, cara kerjanya adalah setiap kelompok mengidentifikasi atau mencari tanda-tanda balik yang dan mengelompokkan berdasarkan ilmu fikih dan ilmu biologi. Kemudian yang kedua, tanda-tanda balik menurut ilmu fikih dan biologi ditulis di selembar kertas yang nanti akan ibu kasih. Kemudian yang nomor 3, hasil kerja kelompoknya dipresentasikan di depan kelompok lain. Paham? Nanti ibu akan membagikan selembar kertas. Masing-masing kelompok dapat 1 kertas. Nah, dalam tugas kelompok ini, tugasnya adalah di sini ada berapa kelompok nih? Udah duduk per kelompok belum? Sudah. Di sini berarti ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kelompok ya. Nah, masing-masing beda. Contohnya, di sini kelompok 1. Kelompok 1 itu menjelaskan atau membuat bagan di sini tentang tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Nah, kelompok 2 menjelaskan tentang tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Kelompok 3 menjelaskan tentang larangan orang yang berhadas besar. Kelompok 4 menjelaskan tentang kewajiban apa saja setelah memasuki usia balik. Sampai sini paham? Paham? Oke, ibu bagikan kertas lembarnya. Oh ya, cara menulisnya nanti seperti ini aja. Lurus. Nulisnya lurus. Nanti jika mengerjakan, sebelumnya ditulis dulu nama kelompoknya apa, dibuat nama kelompoknya, kemudian disebutkan anggota kelompoknya siapa saja, dan tulis tadi tugas yang ibu bilang apa, kelompok 1 apa, kelompok 2 apa, kelompok 3 apa, dan kelompok 4 apa. Ditulis dulu soalnya tugasnya apa, kemudian dalam jawabannya didiskusikan satu kelompok, masing-masing kelompok dengan tema yang berbeda-beda. Paham? Nanti jawabannya dibuat kotak, dibuat seperti bagan agar rapi, ya. Paham? Oke, ibu bagikan kertas lembarnya. Bentar. Sudah dapat semua? Kalau ada yang mau bertanya silakan. Langsung ditulis di kertas lembar yang sudah dibagikan. Diskusi kelompok ibu beri waktu 15 menit. Jika ada yang mau bertanya, silakan bertanya, angkat tangan, sebutkan pertanyaannya apa. Sudah selesai semua? Setelah selesai berdiskusi kelompok, nanti masing-masing kelompok maju ke depan. Maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Caranya adalah cara mempresentasikannya nanti satu kelompok maju semua. Satu kelompok maju semua ke depan. Tunjuk, pilih salah satu temannya untuk menjadi juru bicara. Ya, untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya. Paham? Paham tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 2 akan mempresentasikan tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Anggota, Dio. Zidan, Ardani. Al-Fatir, Syabil,
Sandy. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi untuk laki-laki. Tumbuhnya jakun, suara lebih berat, nafsu makan meningkat, dan tumbuh rambut di bagian tertentu. Untuk perempuan, pinggul dan dada membesar, suara terdengar lebih halus, nafsu makan meningkat, tumbuh rambut di bagian tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana tepuk tangan yang buat kelompok 2? Selanjutnya kelompok 3, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas ini, larangan orang yang berhadas besar. Kita perkenalan dulu. Nama saya Moza. Nama saya Sakina. Nama saya Nadira. Nama saya Nadia. Nama saya Dia. Nama saya Cinta. Nih. Yang pertama, orang yang berhadas besar itu dilarang untuk salat. Yang kedua, dilarang untuk berpuasa. Yang ketiga, dilarang memegang Al-Quran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3. Mana tepuk tangannya? Selanjutnya kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari anggota kelompok 4. Nama Ilham, Fahira, Tian, Aisyah. Di sini kami ingin memprestasikan tugas menjalankan kewajiban setelah memasuki usia balik. 1. Salat fardu. 2. Menuntut ilmu. 3. Menutup aurat. 4. Puasa Ramadan. Wabarakatuh. Terima kasih kelompok 4. Mana tepuk tangannya buat kelompok 4? Oke, tadi setelah diskusi kelompok itu membahas tentang apa saja? Tentang tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Tanda balik menurut ilmu fikih. Larangan berhadas besar. Terus kewajiban setelah memasuki usia balik. Selanjutnya kita akan melakukan evaluasi akhir. Evaluasi akhir. Di sini Ibu mempunyai 5 buah pertanyaan. 5 pertanyaan tentang menyambut usia balik. Di sini dikerjakan, ditulis, ada namanya dan nomor absennya juga ditulis. Kemudian di sini ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab. Ya. Ibu bagikan dulu.
Jangan berisik. Sudah selesai semua? Oke, Ibu kumpulkan ya. Ini Bu, udah Bu. Panas. Panas gak? Terima kasih. Oke, Bu koreksi dulu ya. Setelah dilihat-lihat jawabannya rata-rata betul semua, bagus-bagus jawabannya. Hari ini tadi kita sudah membahas tentang apa saja ya? Menyambut usia balik. Tanda-tanda balik. Tanda-tanda balik itu ada dua. Menurut ilmu fikih, tanda-tanda balik laki-laki itu apa? Haid atau menstruasi. Kalau menurut ilmu biologi itu apa? Untuk laki-laki, tumbuhnya jakun. Suara menjadi berat, nafsu makan meningkat. Tumbuh rambut di bagian tertentu. Kalau tanda-tanda balik menurut ilmu biologi untuk perempuan, dan dada membesar. Terus suara yang bagus atau merdu, nafsu makan meningkat, tumbuh bulu atau rambut di bagian tertentu. Sampai sini paham tidak? Akan membahas tentang kisah hijrah Nabi Muhammad. Nah, sebelum minggu besok kita membahas tentang kisah hijrah Nabi Muhammad, kita harus mengenal dulu Nabi Muhammad, silsilah Nabi Muhammad. Ibu punya lagu nih, kita nyanyi sama-sama ya. Lagu anak-anak Nabi, kita nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. Sejauh ini, bagaimana pelajaran kita hari ini? Menyenangkan tidak? Paham tidak pelajarannya? Sulit tidak? Paham semua ya berarti ya tentang menyambut usia balik? Tanda-tandanya semuanya paham ya? Oke. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini telah selesai dan tujuan-tujuan pembelajaran kita sudah tercapai semua. Semoga pulang membawa ilmu yang bermanfaat.
Sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ada nih, silakan maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di rumah belajar yang rajin, ya. Dipelajari lagi pembelajaran hari ini, ya. Dan dipersiapkan pembelajaran untuk minggu depan. Oke. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.